Budak Bayangan bab 16. Suni merasakan sesuatu terbangun di dalam dirinya. Dengan teriakan kaget, dia mencengkeram dadanya dan menatap ke dalam kegelapan, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Perasaan itu tidak menyakitkan atau tidak menyenangkan, namun tidak seperti yang pernah dia alami. Seolah-olah jiwanya terguncang bangun, diresapi dengan energi baru yang aneh. Namun, energi itu tidak berasal dari sumber luar. Sebaliknya, itu datang dari dalam, seolah-olah selalu ada di sana, tidur. Energi mengisi setiap serat dari keberadaannya. Suni merasa emosinya semakin jelas dan tajam. Kemudian, tubuhnya juga mulai berubah. Dia merasa seolah-olah ada bintang mini yang terbakar di tengah dadanya. Gelombang panas memancar darinya, perlahan-lahan mencapai perut dan bahunya, lalu lengan dan kakinya, lalu tangan dan kakinya. Di bawah panas itu, tulang, otot, organ, dan pembuluh darahnya dibangun kembali dan direvitalisasi. Suni merasa seperti terlahir kembali. Dia menjadi lebih kuat, lebih cepat, lebih sehat. Itu sangat gembira. Dengan setiap detik, transformasinya menjadi lebih mendalam. Keyakinan baru menetap di hati Suni. Dia bukan lagi anak jalanan yang lemah dan rapuh. Dia tidak rentan terhadap siapapun yang ingin menggertaknya seperti dia di masa lalu. Dengan kekuatannya yang terbangun dan kemauannya yang ditempa oleh kengerian mimpi buruk pertama, dia sekarang adalah seseorang yang tidak ingin Anda lewati. Setelah beberapa waktu berlalu, bintang yang terbakar di dadanya akhirnya mendingin. Rasa panas tergantikan dengan rasa dingin yang menyejukkan. Rasa dingin itu menyapu tubuh Suni, menghilangkan semua rasa sakit dan ketidaknyamanan yang menumpuk di sana selama bertahun-tahun. Kemudian naik, mencapai otaknya dan, akhirnya, matanya. Penglihatannya anehnya berlipat ganda. Dia masih bisa melihat kehampaan yang dihuni oleh pola bintang yang tak berujung. Tapi dia juga bisa melihat sesuatu yang berbeda. Laut gelap yang sunyi dan tenang diterangi oleh matahari hitam yang sepi. Dari pengetahuan sebelumnya, Suni tahu bahwa inilah yang disebut lautan jiwa. Tetapi dia juga tahu bahwa itu seharusnya terlihat sangat berbeda. Sebagai permulaan, itu seharusnya jauh lebih hidup. Bintang yang tergantung di atas representasi visual dari inti jiwanya, seharusnya menyala dengan cahaya terang, memenuhi laut jiwa dengan sinar yang hangat dan menyilaukan. Namun, jiwa Suni gelap dan tanpa cahaya. Itu aneh. Dia melihat matahari hitam. Pada pemeriksaan lebih dekat, ternyata transparan. Hanya saja, tanpa sumber cahaya utama lain di sekitarnya, bintang itu tampak gelap gulita seperti sekelilingnya. Juga, tidak ada yang seharusnya berada di sini kecuali dia. Lagi pula itu adalah jiwanya. Tapi Suni punya firasat buruk bahwa di suatu tempat tepat di luar batas penglihatannya, tersembunyi dalam kegelapan, bentuk-bentuk tak berbentuk terus bergerak. Tidak peduli bagaimana dia menoleh, dia tidak bisa melihat mereka dengan jelas. Namun perasaan itu tidak mau pergi. Tidak ingin membuang waktu lagi untuk hal ini sekarang. Suni kembali ke matahari hitam dan akhirnya melihat dua bola cahaya mengorbit di sekitarnya, seolah-olah terperangkap dalam sumur gravitasi inti jiwa. Senyum halus muncul di wajahnya. Ini adalah kenangannya, lonceng perak dan kain kafan boneka. Nanti, akan ada lusinan bidang seperti itu di sini. Jika dia beruntung, dia bahkan akan mendapatkan 1 atau 2 ekor. Suara mantra itu tiba-tiba menariknya keluar dari lautan jiwa. Kemampuan aspek kebangkitan. Ini dia. Momen kebenaran, pikir Suni. Aspek ilahi atau tidak,
masa depan langsungnya masih bergantung pada kemampuan aspek pertama yang akan dia terima. Perannya di alam mimpi akan didasarkan pada karakteristiknya. Jika itu adalah kemampuan bertarung, dia akan sangat berguna di garis depan pertempuran berdarah melawan makhluk mimpi buruk. Jika itu terkait dengan sihir, dia kemungkinan akan menjadi petarung jarak jauh yang kuat namun rapuh. Jika itu ada hubungannya dengan utilitas, dia akan menjadi bagian yang sangat penting dari pekerjaan di balik layar dari alam impian. Kemampuan utilitas juga sangat dihargai di dunia nyata, di mana Awaken melakukan banyak tugas yang membuatnya terus berjalan. Jika dia beruntung, dia bahkan bisa menjadi penyembuh. Penyembuh sangat jarang, dan karena itu, spesialis yang dicari. Aspek kemampuan diperoleh. Nama kemampuan aspek, kontrol bayangan. Sunny buru-buru memanggil Rune. Dia ingin segera pergi ke deskripsi kemampuan barunya, tetapi kemudian memutuskan untuk melihat informasi keseluruhannya terlebih dahulu. Nama, Sunless. Nama asli, hilang dari cahaya. Peringkat, pemimpi. Inti bayangan, tidak aktif. Fragmen bayangan, 12/1000. Apa itu? Di mana peringkat inti jiwanya seharusnya ditulis, inti bayangan yang misterius muncul sebagai gantinya. Sunny melihatnya, berkedip. Dia belum pernah mendengar ada orang yang memiliki jenis inti yang berbeda sebelumnya. Apakah dia seunik itu? Inti bayangan yang penuh teka-teki ini pasti akan menjelaskan mengapa lautan jiwanya terlihat sangat aneh. Dan juga, dia mengalihkan pandangannya ke bawah, memperhatikan penghitung fragmen bayangan. Biasanya, seharusnya ada indikator jumlah pecahan jiwa yang dikonsumsi. Namun, itu tidak terlihat. Apakah saya benar-benar memiliki jalur perkembangan yang sama sekali berbeda dari semua yang terbangun? Gagasan itu mengasyikkan sekaligus menakutkan. Tidak harus berjuang untuk sumber daya dengan orang lain adalah keuntungan yang luar biasa. Sebagian besar masyarakat manusia di alam mimpi dibangun di sekitar perolehan pecahan jiwa. Jika dia tidak perlu mengumpulkan mereka untuk berevolusi, tidak hanya dia bisa menjadi lebih kuat dengan kecepatan luar biasa, dia juga akan sepenuhnya mandiri. Di sisi lain, dia tidak tahu bagaimana cara mendapatkan pecahan bayangan ini. Namun, entah bagaimana dia sudah mendapatkan 12 dari mereka, jadi apapun yang harus dia lakukan, dia sudah melakukannya di mimpi buruk pertama. Aku harus menjelajahi ini dengan hati-hati. Puas dengan keputusan ini, Sunny terus mempelajari rune. Kenangan, lonceng perak, kain kafan dalang. Gema, atribut, Fated, Mark of Divinity, Child of Shadows. Aspek, budak bayangan. Peringkat aspek, ilahi. Kemampuan aspek, kontrol bayangan. Deskripsi kemampuan aspek, bayanganmu lebih mandiri dari kebanyakan. Itu adalah penolong yang tak ternilai. Apa artinya itu? Sunny menahan napas dan mulai membaca deskripsinya lagi. Tetapi pada saat itu, serangkaian rune baru muncul tepat di bawahnya. Secara bersamaan, suara mantra bergema di kehampaan hitam. Semua kekuatan memiliki harga. Anda telah menerima cacat. Cacat Anda adalah. Sunny membaca rune itu, dan matanya membelalak ngeri. Oh tidak. Tidak. Budak bayangan bab 17. Dia menutup matanya, lalu membukanya lagi, berharap rune itu akan hilang. Tolong, pergilah. Silakan. Tapi rune itu masih ada, sedikit bersinar, seolah mengejeknya. Cacat, hati nurani jernih. Deskripsi cacat, kamu tidak bisa berbohong. Sunny menatap 3 kata sederhana ini, merasa seperti ada jurang maut yang terbuka tepat di bawah kakinya.
Mantra, yang biasanya sembrono dengan deskripsinya, kali ini diputuskan untuk lurus dan tepat. Hanya ada 3 kata. Mereka tidak memberinya ruang untuk bermanuver. Tidak bisa berbohong. Aku tidak bisa berbohong. Aku. Bagaimana aku bisa hidup jika aku tidak bisa berbohong? Kelangsungan hidup Sunni didasarkan pada kemampuannya untuk menipu dan mengakali orang lain. Bahkan mantra itu sendiri memberi selamat kepadanya atas pengkhianatannya. Tanpa kemampuan berbohong, dia tidak akan bisa mencapai apapun. Apalagi, jantungnya tiba-tiba terasa seperti akan berhenti. Jika dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana dia bisa menyembunyikan nama aslinya? Tidakkah ada yang bisa mengubahnya menjadi budak yang patuh hanya dengan mengajukan beberapa pertanyaan polos? SH. Sunni hendak berteriak dan mengutuk, tapi pada saat itu, mantra itu berbicara lagi. Bangun, hilang dari cahaya. Kekosongan hitam berputar dan menghilang. Sunni membuka matanya. Langit-langit lapis baja lemari besi kantor polisi menggantung di atasnya. Tidak ada yang menyebut estetikanya indah, tetapi baginya, itu adalah pemandangan yang paling agung. Baru sekarang dia menyadari betapa dia merindukan dunia nyata. Itu aman dan akrab. Tidak ada monster atau budak. Yah, setidaknya secara resmi. Tidak ada ketakutan terus-menerus akan kematian yang menyiksa. Itu adalah rumah. Selain itu, Sunni merasa luar biasa. Rasa dingin yang merayap jauh ke dalam tulangnya selama mimpi buruk telah hilang, membawa serta semua rasa sakit yang dialami tubuhnya yang terluka hari demi hari. Kaki dan pergelangan tangannya tidak kesakitan, punggungnya telah melupakan gigitan cambuk. Dan dia bahkan bisa bernapas tanpa merasakan tepi tajam tulang rusuknya yang patah mengiris semakin dalam ke paru-parunya. Benar-benar berkah. Rasa sakit yang tiba-tiba menghilang, ditambah dengan vitalitas baru yang merasuki tubuhnya, hampir membuat Sunni menangis. Aku benar-benar selamat. Dia perlahan melihat ke bawah dan kemudian membeku, terengah-engah. Di kursi plastik murah yang ditempatkan di samping tempat tidur medisnya yang diperkuat, duduklah wanita tercantik yang pernah dilihatnya. Dia memiliki rambut pendek hitam gagak dan mata biru sedingin es. Kulitnya yang mulus-mulus, kenyal dan seputih salju. Sebenarnya, ini pertama kalinya Sunni bertemu dengan orang sepucat dirinya. Namun, meski pucat Sunni terlihat aneh dan tidak sehat, orang asing yang cantik itu sangat mencolok. Wanita itu tampaknya berusia akhir 20-an. Dia mengenakan seragam biru tua dengan tanda pangkat perak dan sepatu bot kulit hitam. Jaket seragamnya dengan santai dibuka kancingnya, memperlihatkan tank top hitam di bawahnya. Saat ini, dia merentangkan tangannya di atas kepalanya, jelas bosan dan mengantuk. Gerakan itu memaksa kain tipis itu mengencang, secara provokatif menonjolkan payudaranya yang penuh. Terpesona, Sunni nyaris melewatkan fakta bahwa ada lambang bahu di lengan kiri wanita itu. Ada 3 bintang di atasnya. 3 bintang? Ya, pikirnya, bingung. 3 bintang artinya ascended. Yeah. Tunggu. Naik. Tapi sebelum Sunni bisa mencerna sepenuhnya arti kata ini, dia menyadari bahwa wanita itu juga menatapnya. Apa yang kamu lihat? Katanya, tidak ada sedikit pun humor dalam suaranya. Sunni berkedip beberapa kali, malu, dan dengan cepat mengajukan alasan. Kemudian dia membuka mulutnya dan menjawab, dadamu. Sedetik kemudian, matanya membelalak ketakutan. Karena dia sama sekali tidak berencana mengucapkan kata-kata itu. Mulutnya bergerak sendiri. Gelombang teror tiba-tiba menenggelamkan pikirannya.
Wanita itu perlahan tersenyum dengan sinar berbahaya di matanya. Kemudian, tanpa peringatan apapun, dia menggerakkan tangannya dan menamparkan wajah Sunni. Seluruh tubuh Sunni berbalik. Jika bukan karena pengekangan yang menahannya, dia mungkin akan terbang dari tempat tidur. Untuk sesaat, dia bahkan melihat bintang. Tapi itu masih bisa dianggap enteng. Ascendet, wanita itu ascendet. Dia bisa mencabik-cabik kepalanya dengan jentikan jari. Kenapa dia harus menyinggung seseorang yang begitu kuat, dari semua orang? Sementara itu, wanita itu berdeham dan menyilangkan lengannya. Apakah kamu sudah bangun sekarang? Sunni memegangi pipinya yang kebas dan dengan hati-hati mengangguk. Bagus. Biarkan aku memberimu nasihat, jangan hanya mengatakan apapun yang terlintas dalam pikiranmu. Terutama untuk perempuan. Bukannya kamu belum pernah melihat perempuan sebelumnya, kan? Katakan terima kasih. Aku pasti tidak akan, pikir Sunni. Tapi sebaliknya, mulutnya bergerak sendiri, dan dia berkata, aku sudah melihat banyak. Tapi tidak ada yang secantik dirimu. Kemudian dia tersentak ke belakang, wajahnya semerah lobster. Wanita itu menatapnya selama beberapa detik dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Aku tahu kamu belum banyak bertemu dengan kebangkitan. Dengan standar kebangkitan, aku di bawah rata-rata. Sunni meliriknya dengan ragu. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Saat inti jiwamu berkembang, tubuh menghilangkan semua ketidaksempurnaannya. Jadi sulit untuk menemukan kebangkitan yang tidak menarik, terutama di antara yang lebih kuat. Hiduplah cukup lama, dan kamu sendiri mungkin akan menjadi anak bunga. Kemudian dia memberinya pandangan menyeluruh dan menambahkan, ya, mungkin. Bagaimanapun juga, karena kamu sudah bangun, selamat datang kembali ke dunia orang hidup. Selamat dari mimpi buruk pertamamu, Sleeper Sunless. Tidur tanpa matahari. Begitulah cara orang memanggilnya sekarang, setidaknya dalam rentang waktu singkat sampai titik balik matahari musim dingin. Setelah itu, dia akan kembali dari alam mimpi sebagai orang yang terbangun atau tidak kembali sama sekali. Rasanya aneh memiliki gelar yang diletakkan di depan namanya. Dulu, Sunni bahkan jarang dipanggil dengan namanya. Orang kebanyakan memanggilnya hal-hal seperti anak laki-laki, Pang, anak nakal atau hei, kamu. Tapi sekarang dia bahkan punya gelar. Tidur tanpa matahari. Sebenarnya, istilah yang tepat adalah pemimpi. Tetapi manusia memiliki kata-kata mereka sendiri untuk mereka yang terinfeksi oleh mantra mimpi buruk. Operator yang baru saja menyelesaikan mimpi buruk pertama mereka disebut penidur karena cara mereka berinteraksi dengan mantra. Pada dasarnya, begitu rohnya memasuki mantra, tubuhnya akan tertidur. Tidur itu akan berlanjut selama berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan. Berapapun lama waktu yang dibutuhkannya untuk melarikan diri dari alam impian. Oleh karena itu istilah tidur. Begitu dia melarikan diri dan menjadi seorang yang terbangun, dia akan menjalani hidupnya secara normal di siang hari dan kembali ke alam mimpi setiap kali dia tertidur. Yang bangkit disebut sama oleh mantra dan manusia. Kata itu juga terkadang digunakan sebagai istilah umum untuk semua operator. Kemudian, jika dia memutuskan untuk memasuki second nikmah dan berhasil bertahan, dia akan menjadi ascendet. Orang-orang menyebut mereka master. Master bisa masuk dan keluar dari alam mimpi sesuai keinginan mereka. Beberapa bahkan memilih untuk tidak pernah kembali ke sana sama sekali. Lebih dari itu, mereka melakukan perjalanan antar dunia secara fisik, bukan hanya dalam roh. Dan kemudian, di atas para guru, ada orang suci.
Mereka yang telah menaklukkan mimpi buruk ketiga dan mendapatkan hak untuk menyebut diri mereka transenden. Mereka sekuat setengah dewa, dan bahkan lebih langka. Mereka tidak hanya dapat melakukan perjalanan antara dunia nyata dan alam mimpi, tetapi mereka juga dapat membawa orang lain bersama mereka. Tapi kembali ke Master. Wanita cantik itu berdiri dan mendekati tempat tidur medis yang diperkuat. Dengan gerakan yang terlatih, dia mulai melepaskan pengekangan yang menahan Sunny di tempatnya. Saya Ascended Jet. Anda bisa memanggil saya Master Jet. 3 hari terakhir ini, saya bertugas jaga karena nikmah Anda. Benar. Sebelum saya tertidur, polisi memberitahu saya bahwa seorang yang bangkit akan tiba dalam beberapa jam untuk memantau kondisi saya. Untuk membunuh makhluk mimpi buruk jika aku mati dan membiarkannya lewat. Sunny tidak mau membuka mulutnya, takut segala macam kebenaran akan terungkap. Tapi ada hal-hal yang harus dia ketahui. Master Jet, saya punya pertanyaan. Lanjutkan. Mengapa seorang master harus bertugas jaga? Bukankah itu di bawah nilai gajimu? Jet memberinya pandangan gelap. Kamu lebih pintar dari kelihatannya. Baru-baru ini, ada banyak guides yang dibuka di sektor ini. Sebagian besar penduduk setempat yang terbangun terluka atau sibuk dengan pembersihan. Atau mati. Selalu seperti itu di dekat titik balik matahari musim dingin. Dia membuka pengekangan terakhir dan mundur selangkah. Ditambah lagi, tidak banyak Waken yang, seperti saya, bekerja langsung untuk pemerintah. Sejauh ini, itu adalah pembawa yang paling tidak menguntungkan atau mulia yang bisa kita pilih. Maukah Anda meninggalkan kekayaan dan ketenaran untuk bekerja berjam-jam dan mempertaruhkan hidup Anda? Hanya didorong oleh altruisme dan rasa tanggung jawab? Sunny ingin mengatakan sesuatu yang menyanjung. Sebaliknya, dia menatap mata Master Jet dan menyeringai. Tentu saja tidak. Aku bukan idiot. Sialan cacat sialan ini. Brengsek. Dia menatapnya dengan ekspresi tanpa humor. Sunny mengira dia akan ditampar lagi. Tapi sebaliknya, Jet tersenyum. Lihat, aku benar. Kamu benar-benar pintar. Budak Bayangan bab 18. Sunny sedang menikmati mandi air panas. Setelah percakapan singkat mereka, Master Jet mengirimnya untuk membersihkan dirinya sendiri, mengatakan bahwa dia berbau mimpi buruk. Tidur mantra yang tidak wajar akan memperlambat metabolisme tubuh, dan peralatan medis yang mengikatnya seharusnya mengurus sisanya, tetapi dia masih tertidur selama 3 hari penuh. Meski hanya psikologis, aroma pertumpahan darah dan keputusasaan tetap ada di sekelilingnya. Ah, aku di surga, pikir Sunny, rela melupakan bencana cacat yang mengancam untuk sementara. Dia sendirian di kamar mandi kantor polisi, bersantai di bawah aliran air panas. Setelah sedikit waktu berlalu, Sunny dengan enggan mematikan keran dan berjalan ke rak handuk. Secara kebetulan, dia melihat dirinya terpantul di cermin. Perubahan fisiknya halus, tetapi terlihat. Kulit pucatnya tampak sedikit lebih sehat, ototnya sedikit lebih menonjol. Dia tampak ramping dan kurus, bukannya kurus dan rapuh, seperti yang dia lakukan sebelumnya. Ada sedikit kilau di rambut hitamnya dan kilau di matanya. Namun, dia masih agak kecil. Bukan gambaran ketampanan maskulin, untuk sedikitnya. Bunga, ya, pikir Sunny, penuh kepahitan. Lalu dia tiba-tiba membeku, memperhatikan sesuatu yang aneh. Saat dia melihat dirinya di cermin, pantulan bayangannya tampak bergerak. Seolah-olah bayangan itu menundukkan kepalanya dan diam-diam bertepuk tangan. Sunny dengan cepat berbalik, menusuk bayangannya dengan tatapan gugup.
Namun, semuanya tampak normal. Bayangan itu melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengulangi setiap gerakannya. Aku jelas melihatmu bergerak, katanya, merasa agak aneh. Kamu baru saja pindah sendiri kan? Sunni memelototi bayangan itu, yang dengan patuh balas melotot. Apakah kamu pindah atau tidak? Bayangan itu dengan antusias menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Tidak. Kamu baru saja menggerakkan kepalamu? Apa menurutmu aku bodoh? Bayangan itu tampak berpikir sebentar dan kemudian mengangkat bahu. Sunni ditinggalkan dengan mulut ternganga. Bayanganmu lebih mandiri daripada kebanyakan orang. Itu adalah penolong yang tak ternilai harganya, gumamnya akhirnya. Benar. Ini adalah bagaimana mantra menggambarkan kemampuan aspeknya. Tapi apa sebenarnya yang bisa dilakukan bayangannya? Dia memutuskan untuk bereksperimen sedikit. Hei, kamu. Katakan padaku apa yang bisa kamu lakukan. Bayangan itu diam dan tidak bergerak. Benar. Ia tidak memiliki pita suara. Seolah-olah itu masuk akal. Bayangan juga seharusnya tidak memiliki otot, namun ia tahu cara bergerak. Tunjukkan padaku. Tidak ada reaksi. Tampaknya bayangan itu puas berpura-pura menjadi gumpalan kegelapan biasa yang tak bernyawa. Sunni menghela napas. Saya melakukan kesalahan ini. Mandiri atau tidak, bayangan itu tetap menjadi bagian dari dirinya. Itu adalah manifestasi dari kemampuan aspeknya. Jadi, alih-alih bertanya pada bayangan, dia seharusnya bertanya pada dirinya sendiri. Tidak akan bicara kan? Sunni memejamkan mata dan mengarahkan persepsinya ke dalam, menjelajahi dirinya sendiri untuk pertama kalinya sejak kembali ke dunia nyata. Dia merasakan detak jantungnya, dadanya yang naik dengan mantap, sedikit dinginnya kamar mandi. Dia mendengar tetesan air jatuh di lantai keramik. Merasakan gerakan udara yang disaring di kulitnya. Dan di sana, di ambang kesadarannya, sesuatu yang baru. Perasaan yang benar-benar baru. Sunni berkonsentrasi padanya, dan tiba-tiba seluruh dunia lain terbuka baginya. Sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata, sama seperti seseorang akan kesulitan menjelaskan bagaimana rasanya mendengar atau menyentuh. Seolah-olah dia dapat berkomunikasi dengan bentuk-bentuk besar yang berkerumun di sekelilingnya dan menerima pemahaman tentang bentuk mereka sendiri dan ruang sekitarnya. Dipandu oleh berbagai tingkat tekanan yang mereka berikan pada pikirannya dan satu sama lain. Pemahaman itu datang secara alami dan seketika, seperti naluri. Bentuk-bentuk ini adalah bayangan. Dan di antara mereka, satu. Bukan yang terbesar, tapi yang terdalam. Tidak terasa seperti entitas eksternal. Itu seperti bagian dari jiwanya. Begitu Sunni memahami perasaannya, dia bisa merasakan bayangan itu seperti dia merasakan anggota tubuhnya. Satu-satunya hal adalah anggota tubuhnya terbuat dari daging, dan bayangannya terbuat dari ketiadaan cahaya. Sunni membuka matanya dan menatap bayangan itu. Kemudian, dengan pikiran, dia memintanya untuk mengangkat tangan. Bayangan itu mengangkat tangannya. Dia menginginkannya untuk duduk, berdiri, berbalik, menendang. Kemudian dia menginginkannya untuk berubah bentuk, berubah menjadi lingkaran, lalu garis, lalu monster. Dan akhirnya, kembali ke siluetnya sendiri. Bayangan itu lincah dan cair, seperti air. Satu-satunya yang konstan adalah ukurannya. Bagaimana dengan itu? Bayangan itu cemberut, lalu dengan enggan mengangkat ibu jarinya. Tapi bagaimana kamu berguna? Dia menghendaki bayangan untuk memukul rak handuk. Itu dengan patuh bergerak dan memberikan tendangan yang kuat. Tentu saja, karena itu hanya bayangan, kakinya melewati handuk tanpa membahayakan,
bahkan tidak menyebabkan mereka bergoyang sedikit. Apakah itu yang bisa kamu lakukan? Dalam benaknya, gambaran tentakel bayangan yang mencabik-cabik tiran perkasa menjadi potongan-potongan kecil pecah dan hancur tanpa ampun. Sepertinya dia tidak akan bersaing dengan dewa bayangan dalam waktu dekat. Betapa menyesalnya. Bayangan itu menatapnya dengan jijik. Kemudian ia mengangkat bahu dan berhenti bergerak sama sekali, jelas tersinggung. Sunni menghela napas dan mengambil handuk dari rak. Baiklah, aku akan menyelidikinya nanti. Beberapa menit setelah itu, dia mengenakan pakaian olahraga bersih yang dikeluarkan polisi dan menuju kafetaria. Master Jet menunggunya di salah satu meja, dengan 2 baki berisi makanan sintetis yang mengepul di depannya. Silahkan. Sunni melirik bubur murah, yang tidak jauh berbeda dengan makanan yang biasa dia konsumsi di pinggiran, dan mendesah. Entah bagaimana, dia mengharapkan makanan pertamanya setelah menjadi penidur menjadi lebih mewah. Tetap saja, itu adalah makanan. Dia duduk dan mulai melahap bubur dengan rakus. Dia sangat lapar. Dalam prosesnya, pikirannya mulai mengembara. Sunni mencuri pandang ke arah Jet dan bertanya-tanya. Mantra menyuruhnya untuk menemukan Master, dan hal berikutnya yang dia tahu ada seorang wanita yang menyebut dirinya Master tepat di depannya. Dia mencoba membayangkan menjadi budak yang patuh pada seseorang seperti dia. Pikiran aneh mulai muncul di benaknya. Kau tahu, Sunni, pikirnya dengan ironi kelam. Mengetahui keberuntunganmu, ini akan menjadi saat yang tepat baginya untuk bertanya. Apa yang Anda pikirkan? Sunni tersedak bubur. Dia merasakan mulutnya mulai terbuka, dan menaruh semua keinginannya untuk tetap diam. Sedetik berlalu tanpa dia berkata apa-apa. Kemudian tekanan aneh muncul di benaknya, yang segera berubah menjadi rasa sakit yang membutakan. Dia menahannya selama beberapa detik lagi sebelum menyerah. Kupikir ini akan menjadi saat yang tepat bagimu untuk bertanya tentang apa yang kupikirkan, akhirnya dia berkata. Jet memberinya tatapan aneh. Baiklah. Apakah kamu hampir selesai dengan makananmu? Sunni mengangguk. Kalau begitu saya akan mulai. Sesuai protokol, saya berkewajiban memberitahu Anda tentang beberapa hal. Ini sebagian besar hanya formalitas. Pertama-tama tentang mimpi buruk Anda. Dia meliriknya dan menghela nafas. Anda berhak menerima konseling psikologis gratis. Apapun pengalaman traumatis yang Anda alami, tidak ada salahnya meminta bantuan. Pikiran Anda sama pentingnya dengan tubuh Anda, hanya benar untuk menjaganya tetap sehat. Apakah Anda tertarik? Sunni menggelengkan kepalanya. Jet mengangkat bahu dan melanjutkan, terserah kamu. Kamu juga bisa berbicara denganku. Apakah itu sangat sulit? Bagaimana dia bisa menjawab? Itu secara bersamaan jauh lebih buruk dari yang saya harapkan dan seburuk yang saya harapkan. Dia mengangguk, puas dengan penjelasan itu. Itu sikap yang baik. Aku tidak akan mengorek lebih jauh. Kami tikus pinggiran jauh lebih tangguh daripada yang dipikirkan orang. Sunni menatapnya heran. Master Jet. Kamu dibesarkan di pinggiran? Dia menyeringai. Apa? Kamu tidak tahu karena sikapku yang sangat baik dan penampilan luarku yang halus? Dia berkedip beberapa kali, terkejut. Aku tidak tahu sama sekali. Setelah berpikir sejenak, dia menambahkan, apakah ada banyak orang seperti kita di antara yang bangkit? Senyum Jet menghilang. Tidak ada. Malah bisa dihitung dengan satu tangan. Seperti yang diharapkan, peluang benar-benar ditumpuk melawan orang-orang seperti mereka. Itu membuat 3 bintang di lambang Jet menjadi lebih luar biasa. Suatu hari,
aku akan menjadi seorang master juga. Jika dia bisa melakukannya, mengapa saya tidak bisa? Jadi, apa yang terjadi sekarang? Apalagi yang harus kau beritahukan padaku? Sunni tidak tahu apa yang harus dia lakukan setelah meninggalkan kantor polisi. Titik balik matahari musim dingin tinggal beberapa minggu lagi. Jet bersandar dan menjawab, pada dasarnya begitu. Ada beberapa rintangan tambahan yang harus dilewati, sebagian besar berkaitan dengan keluargamu, tapi... Ya, aku sudah membaca filmmu, jadi aku tahu itu tidak berlaku. Satu-satunya yang tersisa adalah memutuskan bagaimana Anda akan mempersiapkan perjalanan pertama Anda ke alam impian. Dia menatap komunikatornya dan meringis. Saya harus tinggal, keberuntungan Anda sangat buruk. Tidak ada banyak waktu sama sekali. Pertama-tama Anda bebas melakukan apa yang Anda inginkan. Tidak ada yang memaksa Anda untuk membuat keputusan tertentu. Artinya, Anda dapat memilih untuk mempersiapkan sendiri, atau tidak mempersiapkan sama sekali. Pesta sampai lampu padam. Sunni tidak pandai berpesta. Namun, saya akan menyarankan untuk tidak melakukannya. Sebagai seorang sleeper, Anda juga berhak untuk mendaftar di Awaken Academy. Anda akan diberikan makanan, penginapan, dan berbagai pilihan kelas persiapan. Di akhir tahun ini, Anda menang saya tidak bisa belajar banyak. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dia diam selama beberapa detik, lalu menambahkan, lebih penting lagi, kamu akan berkenalan dengan sebagian besar orang yang akan memasuki alam mimpi bersamamu. Beberapa dari mereka mungkin menjadi temanmu seumur hidup. Dan beberapa orang mungkin akan mencoba mengakhiri hidup itu begitu kita berada di dalam mantra, tambah Sunni, membaca apa yang tersirat dari apa yang dikatakan Master Jet. Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin aku membawamu ke akademi? Sunni memikirkannya. Anehnya, cacatnya diam, tidak memaksanya untuk menjawab dengan satu atau lain cara. Apakah karena aku belum mengambil keputusan? Akhirnya, dia melihat ke bawah, ke nampannya yang kosong, dan membuat keputusan. Penginapan dan makanan gratis, katamu? Ya, aku ingin pergi ke akademi. Budak Bayangan bab 19. Sunni berdiri di depan gerbang merah Akademi Kebangkitan yang besar dan tampaknya tidak bisa dihancurkan. Akademi sebenarnya adalah sebuah kota di dalam kota. Itu dibangun seperti benteng. Dengan tembok tinggi yang terbuat dari paduan keras, parit yang dalam dan banyak menara kaliber besar yang ditempatkan pada posisi tertentu untuk menciptakan kubah penekan udara yang mematikan. Tidak ada makhluk mimpi buruk, bahkan raksasa kolosal, yang seharusnya mampu menembus pertahanannya. Itu adalah tempat yang legendaris. Sebenarnya, banyak webtoon, drama remaja, dan novel paling populer terjadi tepat di belakang tembok itu. Petualangan, persaingan, dan keterikatan romantis para pahlawan muda yang bangkit adalah tema arus utama hiburan modern. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya Sunni membayangkan benar-benar menjadi salah satu pahlawan ini. Tentu saja, bagaimana keadaan sebenarnya sangat berbeda dari apa yang digambarkan di media. Lebih dari itu, dia hanya punya waktu 4 minggu untuk dihabiskan di sini sebelum bertualang ke alam impian. Bahkan jika dia mau, tidak ada cukup waktu untuk semua jenis keterikatan. Dan dia pasti tidak mau. Dia harus belajar bagaimana bertahan hidup, tidak membuang waktu untuk omong kosong seperti itu. Salju perlahan jatuh ke tanah. Itu dingin dan sunyi di depan gerbang akademi. Kecuali Sunni, hanya ada satu orang lagi, penidur baru lainnya, jika dia harus menebak. Itu adalah seorang gadis jangkung, ramping sekitar usianya,
dengan mata abu-abu jernih dan ekspresi terpisah di wajahnya. Dia memiliki rambut aneh berwarna putih keperakan yang dipotong pendek dan dibelah rapi ke samping. Sama seperti dia mengenakan pakaian olahraga yang dikeluarkan polisi dan tidak membawa barang-barang pribadi. Di kepalanya, ada sepasang headphone kuno. Dia dengan tenang mendengarkan musik sementara mereka menunggu. Ada getaran tertentu pada gadis berambut perak itu. Itu semacam, seolah-olah dia terpisah dari dunia. Dia tampak percaya diri dan mandiri, tetapi juga agak kesepian. Sunny tidak akan memulai percakapan. Siapa yang tahu situasi seperti apa yang akan dia hadapi karena cacat sialan itu? Lebih baik menyimpannya sendiri. Dia menatap gadis itu dan menghela nafas. Aku ingin tahu cacat apa yang dia miliki. Akhirnya, gerbang mulai terbuka. Lembaran logam bertulang raksasa yang sangat tebal perlahan turun, menciptakan jembatan panjang. Sunny memandang ke depan dengan tekad yang muram. Kata-kata perpisahan Master Jet bergema di benaknya. Dalam perjalanan mereka ke akademi, Sunny tidak banyak bicara, melihat pemandangan kota yang terbang melewati jendela kendaraan transportasi pribadi Jet. Sebenarnya, ini pertama kalinya dia duduk di PTV. Kebanyakan orang di kota bahkan tidak bisa bermimpi untuk mendapatkan SIM dan membeli kendaraan seperti itu, karena harus berurusan dengan transportasi umum. Dia pernah naik di belakang mobil polisi sekali atau dua kali, tapi itu pengalaman yang sama sekali berbeda. Pada suatu saat, Master Jet memandangnya dan berkata, "Karena kita berdua berasal dari pinggiran, aku akan memberimu 3 nasihat. Apakah kamu mendengarkanku atau tidak? Itu urusanmu." Sunny menoleh, menunggu. Pertama, setelah Anda terdaftar di akademi, mereka akan menawarkan Anda konseling psikologis lagi. Juga akan ada hadiah berharga untuk berbagi pengalaman Anda di nikmah dan detail penilaian Anda. Anda akan dapat menerima pecahan jiwa, bahkan mungkin beberapa di antaranya. Dia mengerutkan kening. Apakah Anda mencoba meyakinkan saya untuk mengunjungi psikiater lagi? Jet menggelengkan kepalanya. Tidak, aku menyuruhmu untuk menolak. Terkejut, Sunny mengangkat alisnya. Mengapa? Ada jeda sebelum dia menjawab. Kamu terlalu hijau untuk dipahami. Tapi di luar sana di alam mimpi, makhluk mimpi buruk bukan satu-satunya bahaya. Begitu kamu tumbuh cukup kuat, manusia akan menjadi ancaman yang sama. Semakin sedikit mereka tahu tentang aspekmu, semakin baik. Jadi begitulah adanya. Cara termudah untuk mengalahkan kebangkitan yang kuat adalah dengan menggunakan cacat mereka. Itu sebabnya anak muda bodoh di akademi didorong dengan berbagai cara untuk membagikan detail aspek mereka. Aku tidak mengatakan bahwa pemerintah akan membocorkan informasimu, tetapi sekali 2 orang mengetahui sebuah rahasia, itu bukan rahasia lagi. Dan ada banyak orang yang bekerja untuk pemerintah. Itu sangat masuk akal. Terima kasih, Tuan Jet. Dia memberinya anggukan. Kedua, akan ada banyak kursus untuk dipilih. Semua jenis pelatihan tempur, penyelaman mendalam ke dalam kategori dan kerentanan makhluk mimpi buruk, dasar-dasar berbagai jenis sihir, studi artefak, dan sebagainya. Sunny menelan ludah. Sebenarnya, dia sudah memikirkan senjata apa yang akan digunakan untuk berlatih. 4 minggu tidak cukup untuk menguasai senjata, tapi setidaknya dia akan memiliki pemahaman dasar tentang itu. Abaikan semua itu. Satu-satunya kursus yang kamu punya waktu untuk hadir adalah Wilderness Survival. Dia berkedip. Apa? Jet meliriknya. Ini berbeda dengan anak-anak kota, yang mempelajari segala macam hal berguna di sekolah dan dari tutor mereka.
Tapi kita tidak memiliki keuntungan itu, bukan? Apa ancaman terbesar bagi hidupmu selama mimpi buruk itu? Sunni memikirkannya. Di permukaan, hal paling berbahaya yang dia hadapi adalah tiran, diikuti oleh pahlawan. Aura of the Nine. Tapi sebenarnya, yang hampir membunuhnya pada akhirnya adalah dingin. Jet tersenyum. Cerdas. Kamu hanya tahu cara bertahan hidup di kota. Tapi alam impian sebagian besar terbuat dari hutan belantara. Apakah kamu tahu cara membuat api? Bagaimana cara mendapatkan makanan? Bagaimana menemukan tempat berlindung yang aman? Tidak. Memerangi monster itu penting, tapi itu akan sia-sia jika kamu mati kelaparan atau terkena elemen. Percayalah padaku. Aku telah mempelajarinya dengan cara yang sulit. Sunni mengangguk, marah pada dirinya sendiri. Itu sangat jelas, namun dia bahkan tidak pernah memikirkan hal-hal yang tampaknya sederhana ini. Dia dibutakan oleh kebiasaan dan pengalaman masa lalunya. Otak manusia memang seperti itu, begitu terbiasa dengan cara hidup tertentu, sulit untuk melupakan rutinitas yang sudah biasa. Itu adalah pemikiran malas yang paling buruk. Pada saat itu, Master Jet menghentikan mobilnya dan membuka pintu, lalu keluar. Sunni mengikutinya dan tertegun sejenak, menatap gerbang logam kolosal di depan mereka. Ini adalah Akademi Kebangkitan yang terkenal. Setelah beberapa detik, dia menghilangkan keheranannya dan menoleh ke seniornya. Ini sejauh yang aku bisa, katanya, menatap dinding akademi dengan riang. Aku sudah memberitahu mereka. Seseorang akan menjemputmu sebentar lagi. Ada sesuatu yang gelap di kedalaman mata birunya yang sedingin es. Sunni tiba-tiba merasakan perasaan dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Apa saran ketiga? Master Jet meliriknya, lalu mendesah. Ingat, tidak ada yang bisa bertahan di alam mimpi sendirian. Itu bukan pendapat, itu fakta. Cobalah bergaul dengan teman-temanmu, bahkan jika mereka tidak memperlakukanmu dengan baik. Itu mungkin menyelamatkan hidupmu. Lalu dia tiba-tiba tersenyum dan menepuk pundaknya. Kamu telah melakukannya dengan baik untuk bertahan sampai sekarang. Pastikan kamu juga tetap hidup di masa depan. Kemudian dia kembali ke PTV-nya dan pergi. Sama seperti itu, dia pergi. Ujung jembatan logam membentur alur khusus di tanah dan berhenti bergerak setelah terdengar bunyi klik keras. Sunni melihat ke depan, bertanya-tanya kehidupan seperti apa yang akan dia jalani dalam 4 minggu ke depan. Jaga kerahasiaan cacat dan aspek Anda, belajar bertahan hidup di hutan belantara, bersikap baik kepada sleeper lainnya. Kedengarannya tidak terlalu keras. Tapi, untuk beberapa alasan, dia yakin bahwa minggu-minggu ini akan sama menantangnya dengan mimpi buruk pertamanya. Atau mungkin lebih buruk lagi. Tampak bebas dari kekhawatiran seperti itu, gadis berambut perak itu berjalan maju dan menginjak jembatan. Sunni menghela napas dan dengan enggan mengikuti. Budak Bayangan Bab 20. Bagian sleeper dari kompleks itu relatif kecil dan terletak di bagian selatan akademi, dikelilingi di semua sisi oleh lapangan latihan dan taman. Itu adalah bangunan rendah dan modern yang dibangun dengan bahan yang diperkuat. Seperti kebanyakan bangunan di akademi, sebagian besar tersembunyi di bawah tanah, hanya menyisakan beberapa lantai di atasnya. Dengan dinding paduan putih murni dan jendela lebar, pasti terlihat indah di musim panas, kontras dengan semua tanaman hijau di sekitarnya. Di dalam, bangunan itu luas dan cukup terang. Sunni dan gadis berambut perak dibawa ke sebuah aula besar di mana sekitar 100 pria dan wanita muda, tidur pada waktu yang tidak menguntungkan seperti mereka berdua, sudah menunggu dimulainya.
Upacara pelantikan. Kebanyakan dari mereka gugup, tegang dan bersemangat. Logistik akademi selalu memusingkan para administrator karena tingkat infeksi mantra selalu kacau. Tidak ada cara untuk mengatur struktur kelompok sleeper untuk menjalani jenis pendidikan standar apapun pada jadwal bersama. Beberapa dari mereka memiliki 1 tahun penuh untuk mempersiapkan alam. Beberapa hanya beberapa bulan, beberapa bahkan hanya beberapa hari. Itu sebabnya upacara pelantikan ini diadakan setiap bulan pada awal tahun dan kemudian setiap minggu setelah titik balik matahari musim dingin mulai mendekat. Beberapa sleeper di aula harus menunggu berhari-hari untuk dilantik, sementara Sunni beruntung dan dikirim ke akademi hanya beberapa jam sebelum acara yang dijadwalkan. Begitu berada di dalam aula, dia mengerti 2 hal. Pertama, semua orang berpakaian bagus dan memiliki koper, tas ransel, atau setidaknya tas punggung yang membawa barang-barang pribadinya. Mereka jelas datang dengan persiapan, kemungkinan besar dari rumah, dikirim oleh keluarga mereka. Jadi Sunni dan gadis berambut perak, yang datang dengan tangan kosong dan mengenakan pakaian sederhana yang dikeluarkan polisi, bukanlah norma seperti yang dia duga, tetapi sebenarnya adalah anomali yang menarik perhatian. Benar. Itu masuk akal. Kedua, Master Jet tidak terlalu rendah hati ketika dia menyebut dirinya di bawah rata-rata menurut standar kebangkitan. Meskipun orang-orang muda ini baru memulai jalan mereka sebagai kebangkitan, penampilan mereka mempesona. Semua orang tampan, cantik dan terpancar kesehatannya. Dia menelan. Tetap saja, aku merasa tidak ada yang sebanding. Dia mungkin tidak berbentuk sempurna, tapi, entahlah, dia memiliki kehadiran. Ini seperti bayangan menjadi lebih dalam dan suhu turun beberapa derajat saat dia berada di sebuah ruangan. Apakah ini perbedaan antara sleeper dan master? Tapi semua pemikiran ini hanyalah dia yang mencoba menunda hal yang tak terhindarkan. Sunni sudah tahu bahwa dia akan melakukan perjalanan liar. Karena dia tidak bisa berbohong, dan semua pemuda yang bersemangat ini, terlepas dari pakaian, jenis kelamin, dan penampilan mereka, ingin melakukan satu hal. Bicara. Setiap dari mereka ingin berbicara dengan sesama penidur. Mereka ingin mendiskusikan mimpi buruk mereka, perjalanan masa depan mereka ke alam impian, dan segala sesuatu di antaranya. Mereka ingin bertanya. Mereka ingin diberi pertanyaan. Mereka ingin membicarakan sesuatu yang penting atau sekedar basa-basi tentang hal-hal bodoh. Semua orang ingin berbagi. Ini mimpi buruk. Sunni mengerang, gelisah dan ketakutan. Aku ditakdirkan. Kemudian, dengan sedikit tekad yang muram, dia menggertakkan giginya dan perlahan menghembuskan napas. Anggap saja itu sebagai kelanjutan dari percobaanmu. Kamu selamat dari Gunung Hitam, jadi kamu juga bisa selamat dari ini. Dia telah menghadapi pahlawan, penjahat, monster, dan bahkan dewa. Apakah dia akan takut pada sekelompok remaja? Dia mungkin meremehkan betapa menakutkannya remaja. Dalam setengah jam, hampir semua orang di ruangan itu membenci keberaniannya. Setelah serangkaian percakapan singkat, Sunni memperoleh reputasi sebagai orang cabul yang menjengkelkan dan bermulut kotor. Reputasi ini dengan cepat dipadatkan. Dia ditampar beberapa kali dan bahkan dipukul sekali. Dia juga menemukan beberapa hal baru tentang dirinya yang sebenarnya. Yaitu, jauh di lubuk hatinya dia tampak kasar, sombong, dan lebih dari sedikit bernafsu. Percakapan berlangsung seperti ini, lihatlah semua anak muda ini. Menurutmu berapa banyak yang akan kembali dari alam impian? Berapa banyak yang akan binasa?
Menurutmu, apa peluang kita untuk bertahan hidup? Aku tidak tahu. Tapi aku yakin orang bodoh sombong sepertimu akan mati lebih dulu. Atau, aku bahkan menerima memori tipe armor di nikmahku. Itu adalah jubah sihir. Apakah kamu ingin melihatnya? Sebenarnya, aku lebih suka melihatmu tanpa jubah. Atau, kemudian orang-orang rendahan itu mulai merampok mayat. Menjijikkan. Mereka bahkan mengambil sepatu mereka. Orang bejat macam apa yang mau mengambil sepatu orang mati? Saya pernah membunuh seorang pria dan mengambil sepatu botnya. Itu sepatu bot yang bagus. Apa? Kamu membunuh seseorang hanya untuk sepasang sepatu bot? Tentu saja tidak. Ada alasan lain. Aku juga mengambil jubahnya. Sekali lagi menjadi orang buangan, Sunny akhirnya ditinggalkan sendirian. Orang-orang sepertinya menghindarinya. Tidak gentar, dia menemukan sudut yang sepi dan berdiri di sana, senang karena tidak ada lagi yang mau berbicara dengannya. Wajahnya sakit, dan ada darah yang menetes dari hidungnya. Dikucilkan dari suatu kelompok bukanlah hal baru, tetapi tetap menyakitkan. Namun, dia tersenyum, karena dalam proses melawan dirinya sendiri, Sunny telah menemukan sesuatu yang penting. Dia belajar bagaimana mengendalikan cacatnya. Sekali mengajukan pertanyaan, dia tidak bisa diam. Dia juga tidak bisa berbohong. Namun, setelah banyak percobaan, Sunny menemukan bahwa dengan sedikit latihan, dia dapat memengaruhi cara yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran. Itu seperti ini, setelah menerima pertanyaan, pikirannya secara otomatis menghasilkan jawaban yang benar. Setelah itu, cacat akan memaksanya untuk mengatakan jawaban itu dengan lantang. Penolakan untuk berbicara akan menghasilkan penumpukan tekanan, kemudian rasa sakit yang menusuk. Semakin lama dia diam, semakin buruk rasa sakitnya. Akhirnya, dia harus menyerah dan mengungkapkan kebenaran. Namun, di saat-saat antara menerima pertanyaan dan menyerah pada rasa sakit ini, kata-kata sebenarnya dari jawaban tersebut dapat diubah. Semakin menyimpang dari pemikiran awal, semakin banyak perlawanan yang akan dia temui. Sekali lagi dalam bentuk tekanan, lalu rasa sakit. Itu masih harus jujur, tetapi tidak harus terlalu mencolok. Misalnya, jika Master Jet memergokinya sedang menatap lagi dan bertanya apa yang sedang dilihatnya, bukannya mempermalukan dirinya sendiri. Sunny akan mampu menahan sedikit rasa sakit dan hanya mengatakan kamu. Itu akan tetap menjadi kebenaran, namun, hasilnya akan sangat berbeda. Tersembunyi di sudut, Sunny menyeringai saat mengamati para penidur. Ini bagus. Ini bagus. Ini adalah sesuatu yang bisa saya kerjakan. Lagi pula, seseorang tidak perlu berbohong untuk menipu seseorang. Terkadang, kebenaran adalah bahan terbaik untuk menciptakan kebohongan. Jika digunakan dengan jenis kecerdasan licik tertentu, kebenaran bisa sama menyesatkannya dengan kebohongan. Misalnya, dalam salah satu percakapan sebelumnya, Sunny mengaku pernah mencuri sepatu bot dari orang mati. Orang lain merasa ngeri dan bertanya apakah dia benar-benar telah membunuh seseorang hanya untuk sepasang sepatu bot. Jawaban yang dipaksa oleh Cacat untuk dia berikan adalah bahwa ada alasan lain dan bahwa dia juga telah mengambil jubah pria itu. Alasan sebenarnya untuk membunuh budak veteran itu adalah karena dia telah mencambuk Sunny beberapa jam sebelumnya. Selain itu, dia sudah sekarat. Jubah itu tidak ada hubungannya dengan pembunuhan itu sendiri. Namun, kata-kata dari jawaban itu menimbulkan kesan seperti itu. Jadi, dua pernyataan jujur, jika disatukan, menciptakan efek yang mirip dengan kebohongan. Ini hanyalah contoh sederhana. Dengan banyak usaha dan pemikiran yang intens,
Suni dapat menciptakan jenis kebenaran manipulatif lainnya. Itu akan sangat sulit dan berisiko, tetapi itu bisa dilakukan. Dia hanya membutuhkan sedikit keberuntungan. Sudah waktunya untuk mempraktikkan teorinya. Suni tidak lupa apa tujuan utamanya. Untuk memastikan tidak ada yang tahu nama aslinya. Untuk mencapai itu, dia harus menciptakan kesan bahwa dia adalah orang yang paling menyedihkan dan lemah di seluruh gedung ini. Seseorang yang tidak akan pernah menerima penilaian positif, apalagi aspek ketuhanan dan nama sejati. Namun, karena ini bohong, dia tidak bisa pergi begitu saja dan mengatakannya. Jadi bagaimana dia meyakinkan semua orang bahwa dia pasti tidak memiliki aspek yang kuat dan rekor yang mengesankan dengan mantra? Matanya tertuju pada sekelompok sleeper tertentu. Ada 5 atau 6 dari mereka, berkumpul di sekitar seorang pria muda yang tinggi dan percaya diri. Pria muda itu memiliki rambut coklat dan wajah yang lembut dan tampan. Matanya hijau, dengan sedikit humor ramah. Postur, sosok, dan tatapan penuh perhatiannya mengkhianati seseorang yang menjalani pelatihan ekstensif. Segala sesuatu tentang pemuda itu berteriak tentang kebangsawanan dan kekuatan. Tepat pada saat itu, salah satu temannya berkata dengan nada takjub, menaik. Kamu telah menerima Ascended Aspect? Apa? Apa penilaianmu? Pria muda itu tersenyum rendah hati. Oh, itu luar biasa. Suni berhenti di depan kelompok itu, seolah-olah secara tidak sengaja. Setelah mendengar jawaban pemuda itu, dia mengerutkan kening dan memandangnya dengan jijik. Lalu, dengan suara penuh kebingungan, Suni berkata, naik, luar biasa? Itu saja, apa masalahnya?